Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua, sudah pada ngopi belum? Ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Jadi ini saya mau bagi-bagi cerita lagi nih. Saya mau bagi-bagi cerita, mau bagi-bagi tips mencari guru. Nah, bagaimana kita dalam menjalani ilmu-ilmu hakikat atau ilmu makrifat, memang kita butuh guru. Nah, tetapi banyak orang yang nggak paham sehingga salah berguru. Berguru si A nggak puas, cari lagi guru lain. Berguru ke si B nggak puas, cari guru lain. Berguru lagi, cari lagi guru lain. Akhirnya tidak pernah puas. Dan Allah juga dia tidak jumpai. Hanya sebatas banyak ilmu tapi ke Allahnya nggak dekat. Nah, kenapa? Karena salah berguru. Jadi ini saya mau kasih rahasianya bagaimana cara mencari guru yang benar. Di Al-Quran, di Quran surat Yasin ayat 21, Allah itu sudah menjelaskan, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, kata Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kriteria guru yang baik adalah satu, dia tidak minta imbalan. Kalau guru itu minta imbalan, tinggalkan guru itu. Nggak betul itu kita belajar sama dia, nggak dapat Allahnya. Tapi dia nggak minta duit bang, dia nggak ada minta uang misalkan. Imbalan ini banyak. Di sini yang harus kita pahami makna imbalan. Makna imbalan di sini adalah pamrih, ya kan? Yang paling banyak itu yang kita ketahui makna imbalan adalah uang. Kalau ada dia main uang, belajar sekian, mahar sekian, bayar sekian, ya tinggalkan itu guru. Itu orang yang nggak dapat petunjuk. Tapi inilah kita kebanyakan, sementang-mentang sudah banyak pengikutnya, sudah berjubah, sudah bersorban, dan kita lihat sangat islami dari segi penampilan, dan kita percaya begitu aja. Di situ kita akan tertipu. Karena apa? Yang kita lihat bungkus, kita nggak lihat isi dalam. Jadi macam mana bang biar kita tahu ini guru yang benar? Satu, nggak minta imbalan. Yang sangat jelas uang dia nggak minta. Nah, yang kedua, imbalan itu banyak macam. Mungkin dia nggak minta uang karena dia serba ada, dia serba punya. Tetapi dia minta imbalan dihormati, itu juga imbalan. Nah, ketika dia menyampaikan ilmu, dia ingin dianggap guru, minta dihormati, minta diakui, minta disanjung-sanjung, itu semua imbalan. Berarti kalau ada guru yang seperti itu, tinggalkan guru itu. Karena orang itu bukan orang-orang yang dapat petunjuk. Kalau kita berguru kepada orang yang mendapat petunjuk, insya Allah kita sampai kepada Allah. Tapi kita belajar kepada orang yang gak dapat petunjuk, ya sesat kita. Nah, itu yang dibilang apa, tertipu kita. Jadi teman-teman harus hati-hati. Sangat banyak orang bilang kalau nggak berguru, gurunya adalah setan. Ya juga harus hati-hati. Setan itu bukan dalam golongan jin aja, dalam golongan manusia pun ada setan. Jadi jangan bilang ketika kita sudah punya guru manusia bakal selamat, kita terjamin pasti kita ke Allah, ya belum tentu. Kalau dapatnya orang yang nggak dapat petunjuk gimana? Makanya banyak dikuasai oleh gurunya, dimanfaatkan oleh gurunya, sedikit-sedikit uang, ya kan? Itu adalah orang-orang yang tertipu.
Orang yang betul-betul mendapat petunjuk itu dia menyampaikan atas dorongan Allah, bukan kepentingan pribadinya. Ketika menyampaikan ilmu, dia nggak merasa aku biar dianggap guru, nggak mau dia. Ketika dia menyampaikan ilmu, dia ingin agar selalu diikuti orang, nggak mau dia. Tugasnya sampaikan aja, mau ikut silakan, nggak mau sudah. Nah, ketika dia menyampaikan dihina orang, mungkin dihujat oleh orang, ya sudah, slow aja dia. Nah, jadi tidak ada kepentingan diri. Satu, mungkin biar dapat duit, ya kan, membagikan ilmu biar dapat uang. Itu namanya profesi. Bukan orang dapat petunjuk itu yang seperti itu namanya profesi. Kalau dia menyampaikan kalam Allah biar dapat duit, itu namanya profesi. Bukan orang yang dapat petunjuk. Sama aja kerja. Kita kerja digaji, ya sama aja. Tapi kalau apalagi tidak untuk dianggap, biar tidak disanjung orang. Misalkan dia memberikan ilmunya biar disanjung orang, biar dihormati orang, biar diakui orang, itu juga imbalan namanya. Jadi orang-orang yang mendapat petunjuk yang Allah maksudkan di sini tidak ada kepentingan pribadi. Ketika dia menyampaikan kalam karena Allah, kulakukan ini semua karena Allah, ini dorongan Allah. Hasilnya bagaimana? Ya terserah, suka-suka. Gak ada dia mengharap ini, mengharap itu, biar terkenal, enggak. Biar dapat duit, enggak. Biar disanjung, enggak. Biar dianggap guru, enggak. Biar banyak jemaah, enggak cari jemaah dia. Gak ada cari jemaah. Mau belajar silakan, nggak mau sudah. Gitu aja. Itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Jadi untuk teman-teman kalau mencari guru, lihat dulu kriterianya. Ada nggak orang ini mengharap imbalan? Ya kan? Terkadang kalau kita bantah sedikit udah ngamuk dia, udah marah dia. Wah, nggak sopan kamu, nggak beradab kamu, begini begitu. Nah, itu namanya minta dihormati, minta dihargai. Ya kan? Yang paling sering tuh orang tertipu dengan uang. Rela dia keluar uang banyak tuh, rela dia. Kenapa? Ketika berguru sama yang berpenampilannya nampak gurunya, rela dia keluar uang. Berarti orang itu tertipu bungkus. Tapi kalau dia melihat nggak ada tampang-tampang guru, nggak mau dia ikuti. Ya itu juga tertipu bungkus. Karena bungkusnya jelek, ya dia anggap ini nggak profesional ini. Itu juga namanya tertipu bungkus. Ketika yang biasa-biasa aja, nggak ada penampilan guru, nggak mau dia dengarkan. Tapi kalau sudah guru yang ngomong, wah dia dengar itu. Entah betul yang guru itu ngomong, tangga nggak tahu lah. Ya kan? Yang penting guru udah ngomong, betul semua lah itu. Ya kan? Jadi kita ini harus punya prinsip. Ke surga sendiri, ke neraka juga sendiri. Nggak ada itu pakai kloter, pakai rame-rame, nggak ada. Kamu golongan siapa? Kamu gurunya siapa? Ya, nggak ada orang dalam kita ini. Surga neraka kita sendiri. Jadi jangan suka ikut-ikutan orang. Kita itu sudah dikasih akal oleh Allah, sudah dikasih furqan oleh Allah, pembeda mana yang benar, mana yang salah. Kenapa tuh akal nggak dipakai? Kenapa kita suka ikut-ikutan orang? Kalau sudah orang yang berilmu ngomong, percaya gitu aja. Kalau saya nggak mau, saya percaya. Kalau nggak sesuai dengan akal dan hati nurani saya akan nolak. Nggak betul ini. Kenapa? Surga neraka kita sendiri nanti yang alami. Jangan ikut-ikutan. Akal itu sudah ada di diri kita. Benar dan salah sudah ada di diri kita. Kenapa kita nggak mau membaca? Jadi memang enak. Kalau yang kayak gini enak.
Makanya saya sindir-sindir, saya pancing-pancing. Kalau udah kayak gitu berapa duit habis? Uang habis, waktu habis, pikiran habis, macam-macam kita dibuat ya kan. Padahal semua perbuatan sia-sia semua itu. Sampai bertahun-tahun, sampai belasan tahun, bahkan ada puluhan tahun. Ya begitulah kalau kita sudah berkiblat kepada guru. Maka ya kepada guru tuh jangan berkiblat. Guru itu hanya sebagai ini aja, sebagai kalau kita bilang guide lah. Kalau kita mau wisata tuh guru tuh hanya sebagai guide, dia yang menunjukkan ini begini, ini ke sana, ini ke sini, dia menunjukkan arah. Ya terserah kita mau kemana, ya kan? Jadi jangan kita tunduk begitu aja. Jadi untuk teman-teman semua, mungkin di antara teman-teman banyak yang saya mau cari guru belum dapat bang, guru yang pas. Nah itu ayatnya udah ada. Carilah orang-orang yang tidak meminta imbalan. Minta imbalan ini banyak. Minta uang bisa, minta disanjung bisa, minta kehormatan bisa, minta dihargai bisa, minta diikuti bisa. Kalau ada semua itu pada sosok orang itu, jangan diikuti. Percuma kita ikuti, rugi uang, rugi waktu, apapun tak dapat, Allahnya pun tak dapat. Karena apa? Sudah jelas Allah bilang, orang yang tidak meminta imbalan itulah orang yang mendapat petunjuk. Makna petunjuk di sini adalah orang pilihan, orang yang ditunjuki Allah, orang yang disuruh Allah. Nah, kalau kita sudah bertemu sama orang-orang yang benar-benar disuruh Allah ini, pasti dapat Allah. Jadi ya ini maaf kata aja nih, pagi-pagi sudah pahit kali kopinya. Ya semoga ini bisa jadi ya inilah perenungan lah untuk kita semua. Saya begitu, berapa kali saya cari guru, ketika saya menemukan orang minta imbalan saya nggak mau. Ketika orang itu sudah minta imbalan, pasti saya tinggalkan orang itu, nggak mau lagi saya ikuti. Jadi untuk teman-teman semua, Al-Quran itu nggak pernah bohong, kalam-kalam Allah itu tak pernah bohong. Percaya nggak kita sama Al-Quran? Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Semoga teman-teman semua bisa menemukan orang itu dan bisa mengarahkan kita kepada Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.